kita sudah kedatangan Dr. Aumas Pabuti, dokter spesialis anak RSUP Dr. M. Jamil Padang. Selamat bergabung, Bu. Selamat bergabung, Bu. Nah, Ibu ini dari pagi saya lihat sih, Bu, tadi ada Zoom dengan Pasca Sarjana Unan, kemudian DPRD Sumatera Barat, kejar lagi di radio. Silakan, Bu. Mungkin di DPR kalau acaranya soal gagal ginjal lebih baik, bagus, tapi kalau enggak mungkin memang gara-gara itu, Pak. Jadi tadi hubungan dengan itu juga karena banyak juga pertanyaan ke Komisi 5 itu tentang itu gitu. Jadi berapa kasusnya, apa hubungannya dengan apa saja, kira-kira itu samalah dengan mungkin mohon maaf Pak, tadi saya nak dengar apa-apa saja, apa sudah ada yang bertanya nih. Jadi yang tadi kita jawab dari DPR itu adalah kenapa baru sekarang muncul ya, kita juga baru sekarang ini sebenarnya dari RSCM itu sejak kaget itu sejak mulai Agustus. Jadi ada urutannya. Jadi kaget Agustus itu kenapa yang biasa kita tangani kasus-kasus seperti ini aman-aman saja dan itu memang kerjaan hari-hari kita. Ternyata sekarang ini tidak menjawab dengan obat atau tata laksana lainnya sehingga berat-berat munculnya dan agak banyak kasusnya meningkatnya drastis gitu. Nah, jadi dan gejala yang ditampilkan awal-awal juga berbeda dari yang gangguan ginjal akut yang dulu-dulu. Kalau dulu-dulu kita memang udah biasa menangani gangguan ginjal akut, tapi kok sekarang kok beda gitu. Sudahlah mendadak banyak dan jalannya pertamanya anak demam, pilek, batuk dengan diare sedikit, kemudian tiba-tiba tidak ada urin. Nah, tiba-tiba tidak ada urin. Nah, ada yang datang ke rumah sakit itu udah 3 hari tidak ada urin, 5 hari tidak ada urin, atau ada yang seminggu sudah tidak ada. Jadi banyak yang atau datang tidak sadar misalnya. Jadi sehingga dan kami dokter ginjal anak se-Indonesia tuh pada mula-mulanya bikin WA sama-sama kaget. Ini kasus dapat nggak kasus seperti ini? Iya, kira-kira begitu. Akhirnya dikumpulkan. Jadi begitu mencuat langsung lapor ke Kemenkes dan Ketua Ikatan Dokter Anak. Kemudian langsunglah Menkes rapat rutin dengan Ikatan Dokter Anak. Kemudian akhirnya lahirlah dan yang di RSCM yang tidak itu diperiksa ternyata kebetulan ada di darahnya ketemu etilen glikol. Tapi yang kita lakukan ketemu saja entah berapa kadarnya belum sempat diinikan pasiennya diberikan langsung antinya kira-kira begitu, Pak. Nah, jadi ada yang menjawab bagus dengan diberikan anti yang dibeli di Singapura, tapi ada juga yang biasa-biasa saja, enggak respon juga gitu. Nah, itu ceritanya. Gitu. Kata Menteri Kesehatan obatnya dari Singapura dan Australia. Udah sampai obatnya di Padang, Bu? Halo? Bapak Menteri Kesehatan bilang obat gagal ginjal akut sudah didatangkan dari Australia dan Singapura. Apakah obat tersebut sudah dikirim ke Padang? Udah Pak, dari awal sudah sebenarnya bukan obat, jadi antidot, anti racun. Jadi kalau ada anak mengalami gagal ginjal dianggap keracun obat tertentu, dicarikan anti racunnya, kira-kira begitu. Jadi itu sudah diberikan, itu sudah disebarkan ke rumah sakit yang memang sedang merawat pasien itu gitu. Sudah disebarkan. Sekarang ada yang dirawat, Bu, yang gagal ginjal di Sumatera Barat. Kalau sejak akhir Juli sampai saat ini yang di Sumatera Barat ada 28, Pak. Yang di M Jamil itu 26 berarti. Ada di luar Jamil 2. Nah, yang 26 itu 7 sudah pulang udah sejak akhir Juli sih. Jadi bulan akhir Juli kalau saya ada 2, bulan Agustus ada 10, kemudian September entah 4 rupa, kemudian Oktober naik lagi. Jadi jumlah sejak akhir Juli sampai sekarang ini ada 26 yang dirawat di M Jamil. Saat terakhir ini sekarang sedang 7 orang. 7 orang yang kita rawat. Yang bisa pulang itu gimana penanganannya, Bu? Jadi sebenarnya penanganan gangguan ginjal akut yang standar ini sudah punya, Pak. Yang masalah sekarang itu adalah diberikan penanganan standar itu ada yang menjawab bagus, ada yang tidak. Kemudian gejala yang ditampilkan berbeda dari gangguan ginjal akut yang sudah ada selama ini. Nah, itu yang menyebabkan kita berpikir macam-macam. Jadi diperiksalah segala, termasuklah etilen glikol itu salah satu yang ditemukan karena di Gambia seperti itu kita langsung telepon-teleponan antara RSCM dengan orang Gambia, di situ dapatlah rujukan. Kemudian dicari lagi rujukan lama, ternyata di India pernah juga ada 11 kasus seperti ini karena etilen glikol katanya. Nah, cuma kami sekarang ini masih belum bisa memastikan apakah etilen glikol
mungkin itu salah satu faktor saja. Tapi akhir-akhir ini kunjungan rumah sakit atau kunjung klinik itu meningkat sejak Juli, Agustus. Anak sekolah itu kadang-kadang hanya setengah isinya sekelas, jadi banyak pada sakit itu. Anak SD. Kemudian jadi angka sakit juga meningkat. Apakah karena virus juga bergentayangan? Tapi virus apa yang bergentayangan saat ini? Kemudian anak-anak yang kena itu juga kami periksa macam-macam. Apakah sedang menderita COVID? Ternyata cuma 8%. Jadi hanya satu di antara 13 yang positif PCR-nya. Tetapi yang agak banyak positif adalah antibodinya. Jadi anak-anak yang kena ini umumnya sudah punya antibodi COVID. Dia tidak pernah dilaporkan atau tidak pernah menderita COVID yang diketahui, tetapi ternyata antibodi dia sudah punya. Di barangkali orang tua atau siapa yang orang dewasa yang kena, kemudian anaknya mungkin tidak ada gejala, tetapi antibodinya positif. Oke Bu, tadi saya tanya ke Pak Dr. Jimmy, saya ingin menegaskan kepada pendengar radio ini, mungkin tidak jajanan sekolah yang asalan itu bisa menjadi sebab atau diduga menjadi sebab antara lain, Bu? Kalau makan makanan itu mungkin saja Pak, yang cuman agak jadi tanda tanya kenapa serentak se-Indonesia dan kenapa angkanya begitu mendadak gitu. Mendadak dan langsung banyak. Kalau diduga makanan pasti dia bertahap. Jadi kalau misalnya di tempat ini yang ada di tempat ini pula paling ada peningkatan, tetapi peningkatannya mungkin tidak mendadak dan tidak serentak. Oh, ini sudahlah mendadak serentak pula. Iya. Jadi makanya obat yang diambil dulu ya Bu ya. Sekarang menurut Ibu prediksi penemuan benar tidaknya ini berapa lama nih Bu? Jadi memang sekarang masih berlangsung penelitian epidemiologi nampaknya, di seluruh faktor yang mungkin berpengaruh dikumpulkan. Nanti biasanya orang statistik akan mencari mana yang paling berpengaruhnya. Jadi belum bisa kita label saat ini, oh ini nih, tapi semua itu dikumpulkan. Kayaknya etilen glikol kah? Kita tidak bisa jawab iya. Di darah memang iya ditemukan. Tetapi pertanyaannya apakah itu kadarnya sudah kadar racun atau kadar yang dibolehkan? Karena tadi kan disebutkan oleh apoteker masih ada yang dibolehkan, misalnya 0,1 masih boleh 0,1%. Pertanyaannya apa itu lebih dari 0,1? Kan memang ada beberapa yang sudah ditarik oleh Balai POM, itu kayaknya memang katanya melebihi dari kadar yang seharusnya. Dan ditarik oleh Balai POM dan 5 obat. Tapi obat yang beredar sekarang kan sedang diperiksa oleh Balai POM semuanya. Jadi setelah diperiksa dinyatakan aman, kemudian keluar edaran ini aman gitu. Itu sekarang Pak. Jadi, nah sekarang Bu, tadi Pak Dr. Jimmy apoteker Risa sudah menyampaikan imbauan kepada masyarakat. Nah, Ibu dari kasus yang ada di M Jamil, kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat kalau anaknya sakit? Oh ya, jadi yang penting saat ini Pak, pertama waspada dulu bahwa ada kasus sekarang yang lagi meningkat kasusnya. Jadi kalau ada anak kita mengalami batuk pilek, demam, kalau dulu kan pandai-pandai saja kita mengobat sendiri. Kalau sekarang perhatikanlah batuk, demam, pilek, lihat jumlah urin. Kalau urinnya berkurang, cepat-cepatlah melapor ke pusat kesehatan. Jadi bisa entah ke puskesmas, entah kemana. Karena itu sekarang sudah ada edaran dari kementerian, jalurnya begini. Kalau didapatkan di sini, pergi melapor kemari. Kalau misalnya nanti ini dilapor ke rumah sakit, sudah ada alurnya Pak. Jadi artinya kalau yang cemas sekali, langsung saja ke IGD Pak. Tidak masalah. Jadi hal utama yang mesti diperhatikan adalah urin anak. Gimana Pak? Hal yang penting diperhatikan kalau dia demam adalah urin si anak. Ya, jadi kalau dia demam, kalau dulu kan kebanyakan orang tua ngasih obat aja sendiri. Kadang-kadang nyari pertolongan, kadang-kadang membeli obat sendiri, kadang-kadang ada mencari pertolongan. Jadi kami pun tenaga kesehatan sekarang agak hati-hati nih. Sementara sebelum ada edaran yang obatnya aman oleh Balai POM, kami memberikan puyer aja dulu Pak. Ini khusus dokter anak ini kami sekarang juga supaya sebelum jelas lebih baik yang sudah dinyatakan aman kami berani meresepkan. Yang belum dinyatakan aman lebih baik kita kasih puyer aja dulu. Kira-kira begitu. Isinya paracetamol, oke, penurun panas paracetamol. Dan orang tua juga jangan menyimpan obat dan berikan sendiri, entah dosisnya benar entah tidak. Kemudian juga waspada. Begitu anak kita kurang pipisnya, cepat-cepat kita melapor. Kalau dulu orang tua kadang-kadang nak memperhatikan pampers anaknya kering lebih dari 12 jam, itu diam aja. Kalau bayi kurang dari udah 12 jam kering pampersnya, itu tanda-tanda yang sudah harus ditindaklanjuti lebih jauh dicari itu. Kenapa nih kok kering? Apa tidak minum? Apa memang ada gejala lain? Nah, kira-kira begitu. Baiklah. Dan mungkin juga orang tua di rumah walaupun obatnya diumumkan bahwa aman,
tetapi sudah setahun di lemari, tidak usah dipakai. Ya, Bu. Iya, yang kadaluarsa udah pasti tidak boleh. Ya. Yang artinya ya daripada kita ragu-ragu gitu Pak, dari bagi ragu-ragu, stres-stres, ya udah cari aja lah pertolongan karena sekarang memang selang gencar-gencarnya apa nih kabar bersambung ini nih Ya. disampaikan ke tempat petugas kesehatan dan kepada masyarakat sebetulnya yang terjangkau yang punya Instagram live lah apalah. Jadi udah banyak sekali ini di apa ya dikeluar-keluarkan lah kasarnya gitu. Jadi Ya. kalau bagi yang masih belum masih berlangsung si keluar-keluar ini sampai saat ini. Jadi gitu. kalau seseorang sakit dan urinnya pipisnya kurang, maka segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Iya. Ya, Bu ya. Iya, Kalau itu. parah benar atau malam buta larikan saja ke rumah sakit. Ya tidak apa-apa. Jadi begitu orang tua cemas, kok kayaknya udah panjang jamnya enggak pipis nih, langsung ke IGD saja. Itu sekarang menjadi pusat perhatian kok. Jadi enggak akan diberikan enggak akan komentari loh gini aja kok datang malam-malam, enggak akan begitu. Sesuai dengan himbauan pemerintah bahwa setiap anak demam, pilek atau diare-diare sedikit tetapi pipis berkurang, kami diminta datang ke tempat pelayanan. Makanya kami datang malam ini. Ya, gitu aja. Ya. Ada terdengar Pak Jimmy yang berita di Mentawai, kalau begitu dibuka saja rumah sakitnya. Ini ada Pak Jimmy, Bu. Juga ada adik kita Suryani dari LBH yang sedang memantau farmasi ini. Kenapa ini membunuh rakyat Indonesia? Pusing dokter buatnya. Jadi itu yang sedang dipantau data-datanya. Kalau Ibu berkenan bisa diberi ke Suryani ini data pasien kan enggak apa-apa. Bukan rahasianya, tapi pasien. Yang kedua, Bu, mungkin anak-anak yang sehat itu tanpa disebut nama, bisa disebarkan informasinya kenapa dia bisa sehat. Sehingga orang lain bisa meniru, Bu. Iya. Jadi dia datang tidak terlalu terlambat Pak. Jadi ada yang datang misalnya baru 1 hari dia tidak pipis atau 2 hari. Ada juga yang datang setelah 7 hari. Jadi artinya ginjal yang berfungsi mengeluarkan racun, kemudian racun ini sudah tersimpan di badan selama 7 hari. Itu sudah merajalela racunnya. Ada kadang. Jadi akhirnya dia datang udah tidak sadar gitu-gitu. Itu contohnya. Udah berat sekali, sudah dipasang alat bantu napas, sudah dicuci darahnya, sudah ini pertolongan-pertolongan yang sangat istilahnya sangat darurat sudah diberikan, tapi karena sudah sangat telat kayaknya kurang. Jadi yang datangnya lebih cepat itu lebih bisa lebih mudah dilakukan penata laksanaan lah istilahnya gitu. Baik. Jadi makanya kewaspadaan yang dinomor-satukan saat ini kayaknya. Jadi kalau kita waspada, mudah-mudahan kita cepat cari pertolongan. Nah, gitu kira-kira. Kalau pasien sembuh, kalau orang dewasa kan cuci darah, Bu, yang sembuh. Nah, anak-anak ini bagaimana? Cuci darah Pak. Jadi sekarang nih biasanya kita cuci darah tuh yang biasanya berat 10 kg ke atas. Sekarang terpaksa yang 8 kilo depan itu tuh udah butuh sekarang gimana harus dilakukan itu gitu. Karena darah racunnya udah luar biasa tingginya dan harus dikeluarkan gitu. Nah, itu sepengetahuan Ibu dibayar BPJS enggak? Dibayar Pak. Jadi orang yang punya kartu BPJS amanlah sudah itu. Yang parah adalah seandainya kita tidak punya kartu BPJS, dapat pula yang seperti saat ini. Tadi dengan DPR itu Pak, jadi karena ada 2 pasien di M. Jamil, dia tidak punya kartu BPJS, jadi sebagai pasien umum. Pertanyaan tadi dari DPR ke Kepala Dinas, yang dituju sebenarnya Pak Gubernur, ini siapa yang akan menangani? Jangan dibebankan lagi ke rumah sakit yang sudah tidak tidur-tidur dokternya nih katanya. Memang dokter perawat intensif yang merawat di ruang rawat intensif ini, Senin sampai Minggu, hari Senin terus sama dia tuh. Senin sampai Minggu itu namanya Senin terus. Karena enggak berhenti-berhenti melakukan pertolongan. Nah, gitu ceritanya Pak. Jadi itu tadi pertanyakan. Jadi tadi itu sampai ada cerita Basnas lah macam-macam, tapi yang penting mau dilapor ke Pak Gubernur gitu. Nah, begini Bu. Ibu memang bukan orang BPJS, tapi Ibu tahu. Anak yang baru lahir otomatis BPJS mengikuti ibunya, ayahnya, atau diurus lagi? Yang halus itu agak kurang tahu sih Pak. Kalau yang baru lahir, saya cuman apa yang saya dengar itu melapornya saat kehamilan terakhir, tapi kurang betul sejawabannya, saya takut Pak, kurang tahu itu Pak. Jadi cuman dengar-dengar dia ada hak, tapi dia hak ini dilaporkan tak sedang hamil bulan terakhir, entah gimana, kurang jelas. Jadi saya takut memberikan keterangan, takut salah. Jadi ada 2 hal pendengar KCFM. Pertama, anak yang baru lahir tolong diurus BPJS-nya, bagaimana metodenya. Yang kedua, jangan mengurus BPJS ketika Anda sudah sakit.
karena dia Ya, berlaku 14 hari kemudian Anda sudah sehat, iya, atau betul Pak. famili Anda makin parah, sementara biaya 14 hari itu tidaklah ringan. Jadi mesti Ya, diurus, dan yang menunggak BPJS haraplah diansur namanya, dicicil ya. iya, iya. Nah, Betul itu Pak Khairul. Dokter Aumas sudah memberikan penjelasan yang detail bersama Dokter Jimmy dan Dokter Risa tentang bagaimana gagal ginjal akut mesti dihadapi dengan kesabaran. Sementara kita sabar, orang-orang berkompeten sedang mencari apa penyebabnya. Ya, Bu. Betul Pak. Nah, dari M. Jamil Padang ada enggak? Oh, kami sudah menemukan ini, laporan ke pusat, ada enggak, Bu? Indikasi-indikasinya. Atau daerah lain sudah melapor, terdengar oleh Bu? Jadi sekarang Pak ada online ke Kemenkes. Jadi karena obat-obat yang kita dapat itu kan harganya itu katanya 15 juta kalau salah satu ampul, Pak. Ya. Jadi itu 17. Kementerian Kesehatan memberikannya biaya negara. Ada lagi obat yang mahal lagi namanya IVIG, itu juga mahal. Itu Kemenkes yang mendrop, Pak. Jadi tinggal kita masukkan laporan online, kemudian dijawab oleh Kemenkes dan langsung dikirim obatnya. Ya. Jadi itu cepat lah. Jadi dikasih persiapan sekian ampul, dikasih. Jadi kalau itunya tidak terlambat kita, Pak. Jadi artinya negara cukup perhatian, Kementerian cukup perhatian. Jadi sekarang tentang ginjal ini memang tidak berhenti rapat nih antara Ikatan Dokter Anak, Kementerian dengan Balai POM, dan itu pokoknya itulah sekarang yang jadi topik ini, bisa 5 kali per hari zoom untuk ini, laporkan juga kasusnya berapa umurnya, apalagi yang ditemukan berapa. Jadi se-Indonesia nih Pak, bukan di Padang aja. Cuman Padang kadang ranking 2 nasional, kadang ranking 3, kadang ranking 4. Ya, sekarang ranking 5 ya, Bu. Hari ini ranking 5. Itulah ranking 5 ya. Ya. Jadi baiklah, Ibu Aumas yang sudah capek dari pagi mengurus gagal ginjal ini dengan Universitas Andalas, dengan DPRD Sumatera Barat, dan dengan Klesi FM, Dr. Jimmy Ambarita dari seberang pulau menyediakan waktu, Indira Suryani yang mengurus soal hak-hak asasi manusia, dan apoteker Risa Umari Yuli Alifiandi dari Yogyakarta yang cantik bersama Klesi FM ini. Mudah-mudahan rakyat Indonesia tidak ada lagi yang kena gagal ginjal. Ini sesi terakhir, dan mungkin saya akan bacakan, biasa Bu, quote namanya, dipaksa oleh Liani, kalau tidak disiarkannya. Kematian tidak wajar seorang anak adalah tragedi rumah tangga. Tragedi yang massal berubah menjadi statistik. Statistik itu dingin, tanpa rasa. Yang punya rasa adalah kita semua. Terima kasih atas partisipasinya Ibu Aumas, Ibu Risa, Dr. Jimmy, Indira, partisipasinya dalam acara Kata KJ yang perlu sekali oleh para pendengar di Sumatera Barat. Demikian pemirsa sekalian, kita akan bertemu bulan depan dalam acara yang sama dan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.